Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan yang singkat. Ini bercerita tentang kehidupan seorang pengusaha profesional yang juga bekerja untuk Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru di penghujung tahun 2023 ini ya Tuhan. Engkau menyertai setiap langkah hidup kami sepanjang tahun ini. Bahkan Engkau memberkati kami. Terima kasih. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, pesan-pesan-Mu untuk kami ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati, mengurapi hamba-Mu, mengurapi semua yang mendengarkan. Tuhan, kami percaya Engkau menjamah setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus terpujilah. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita lihat di dalam kitab Matius. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Nah, saya bacakan ya. Ini perikopnya tentang Yesus memanggil murid-murid yang pertama, ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, dia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Profesinya mereka adalah penjala ikan. Ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnyalah pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, yang bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Saudara, pada saat Yesus sedang berjalan, dia melihat ada nelayan dan dia berkata, "Mari ikut aku." Tanpa dipikir-pikir dulu, mereka meninggalkan perahunya, mereka meninggalkan jalannya, dan saya percaya mereka sudah mendengar tentang siapa itu Yesus. Amin. Sehingga mereka berani meninggalkan profesinya dan mengikuti Yesus. Perikop dari pembicaraan firman Tuhan yang tadi kita baca tentang Kristus memanggil murid-murid yang pertama. Saudara, ketika sedang menyusuri Danau Galilea, ya tadi kita lihat Yesus melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon juga Andreas. Profesinya adalah nelayan. Mereka nelayan. Waktu itu sedang menjala ikan, mencari ikan. Ya, Yesus berkata, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Seperti yang tadi saya katakan, mereka langsung bergegas mengikuti Yesus. Tanpa pikir panjang, mereka meninggalkan jaringnya dan kemudian mengikuti dia dengan sepenuh hati. Kenapa saya bilang dengan sepenuh hati? Sebab tanpa berpikir lagi. Ya kan? Dia meninggalkan profesinya untuk menjala ikan. Dia pergi begitu aja tanpa orang tuanya juga ditinggalin. Ya kan? Tanpa bertanya dulu mau kemana, apa tujuan dan lain sebagainya, enggak. Mereka begitu aja pergi. Ya. Nah,
pernyataan bahwa Simon Petrus dan Andreas saja rela itu meninggalkan jalannya atau profesinya sebagai penjala ikan dan mengikuti Kristus, ini seringkali disalahartikan oleh sebagian orang atau banyak orang Kristen. Ini seringkali dia salah artikan, saudara. Mereka selalu berpikir mengikut Kristus dan melayani Yesus itu, mereka harus meninggalkan pekerjaannya, mereka harus meninggalkan profesinya sebagai ada yang pengusaha, ada yang pedagang, ada yang bekerja sebagai karyawan, ada yang bekerja sebagai macam-macam profesi. Jadi mereka berpikir kalau mengikuti Yesus, melayani Yesus, itu mereka harus meninggalkan profesi mereka. Saudara, perhatikan baik-baik di sini. Tuhan tidak pernah memerintahkan. Tuhan tidak pernah memerintahkan umatnya untuk meninggalkan pekerjaan mereka, untuk meninggalkan profesi mereka, kemudian menjadi seorang full timer di gereja, bahkan menjadi seorang gembala, melayani Tuhan, sebagai worship leader dan sebagainya. Tidak, saudara, tidak. Tuhan tidak seperti begitu. Ya. Ketika Petrus dan Andreas pada satu kesempatan memutuskan untuk kembali menekuni profesi lamanya sebagai nelayan, Yesus tidak marah kepada mereka, bahkan dia bersedia menolong. Coba baca kembali dalam kitab Yohanes 21 ayat yang ke-6. Saudara catat, Yohanes 21 ayat 6. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Karena apa? Karena saking banyaknya ikan di dalam jala. Saudara, lihat, Petrus dan Andreas, begitu mereka mengiring Yesus, mereka sudah mendengar perkataan-perkataan daripada Tuhan Yesus, nasihat dan lain sebagainya. Lalu dia kembali kepada profesi semulanya, kembali dengan apa? Pengetahuan yang baik dari Tuhan Yesus. Firman-Nya dia bawa, dan dia yakin bahwa dia adalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Inilah murid-murid Tuhan yang pertama. Jadi tidak meninggalkan profesinya, saudara. Nah, seringkali kita lupa dan tidak menyadari bahwa sesungguhnya pekerjaan atau profesi yang sedang kita tekuni adalah sebuah ladang untuk melayani Tuhan. Amin. Dimanapun kita bekerja, itu adalah ladang untuk melayani Tuhan. Kita menjadi garam, kita boleh menjadi terang bagi semua teman-teman kita, karyawan di sekeliling kita, buat bos kita. Melalui apa? Kehidupan kita. Karena Yesus ada di dalam diri kita. Sebab pekerjaan atau profesi kita adalah juga panggilan Tuhan bagi kita. Amin. Kalau semuanya mau jadi pendeta, mana ada lagi yang kerja. Jadi Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Tuhan nggak pernah marah itu sampai itu sama Andreas, nggak pernah marah, malah dia memberkati dengan dengan ikan yang sangat penuh sampai nggak cukup lagi, saudara, nggak bisa diangkat, susah saking banyaknya. Amin. Dan oleh karena itu, apapun pekerjaan, apapun profesi kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita untuk bekerja dan berkarya, biarlah keberadaan kita ini selalu menjadi berkat. Itu yang paling penting. Keberadaan kita menjadi berkat dan kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapapun itu. Bagaimana caranya? Nah, timbul pertanyaan seperti begitu kan biasanya. Coba saudara buka Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dimanapun kita bekerja, perbuatlah itu seperti kita berbuat buat Tuhan. Ya, amin. Jadi di dalam pekerjaan kita, di dalam tugas tanggung jawab kita sebagai profesi, sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, sebagai apapun juga, saudara, sebagai taksi online, sebagai apapun juga,
Semuanya pekerjaan itu tidak bermasalah buat Tuhan. Sebab disitulah sebetulnya ladang-ladang penginjilan melalui apa? Melalui kesaksian hidup kita. Yesus yang ada di dalam kehidupan kita itu harus dilihat oleh banyak orang dan kita menjadi berkat buat mereka. Amin. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, sepenuh hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia loh. Kalau untuk manusia kita kadang-kadang bisa jadi penjilat, kita bisa menjadi ABS asal Bapak senang, tidak? Ya, tapi kita melakukannya seperti untuk kita melakukan untuk Tuhan. Yang terbaik yang kita berikan itu adalah sebuah pelayanan yang berkenan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara bisa memahami? Jadi untuk melayani pekerjaannya Tuhan, kita nggak perlu menjadi pendeta, kita nggak perlu menjadi gembala sidang, nggak perlu menjadi penginjil, nggak perlu. Kita bekerja sesuai dengan profesi yang kita miliki yang ada sekarang. Tetapi kita juga harus menjadi saksi buat Kristus. Melalui apa? Tutur kata kita, perilaku perbuatan kita, sikap kita. Itu yang Tuhan mau. Itulah pelayanan. Amin. Pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini saya cukupkan renungan yang singkat. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan untuk pesan-pesan-Mu yang singkat. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia, menjadi murid-murid-Mu yang setia Tuhan. Dimanapun kami bekerja, di dalam bidang apapun, profesi apapun kami bekerja, kami mau melayani Engkau melalui apa yang kami lakukan Tuhan. Kami bekerja seperti kami bekerja untuk melayani Engkau ya Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam kehidupan kami, yang terpancar keluar melalui perkataan, perilaku hidup kami, menjadi terang, menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Komentarikan firman ini menjadi berkat untuk setiap yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin.